Baik, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad wa Abu Dawud muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukru lillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhil lailah al-mubarakah nastati wa nastamir dirasatana fi al-ayat wal hadis tarbawi. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan wa la'allallahu sahala lana hada barnamij atau hada yakni hadihi khissah. Baik. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, Ustadz dan Asatidzah sekalian. Ahlan wa sahlan, selamat datang masih di mata kuliah ayat hadis tarbawi ya, ayat hadis pendidikan ya. Ini adalah pertemuan yang kelima ya. Jadi saya akan berikan beberapa contoh ya. Ini contoh yang sangat mudah sekali tentang bagaimana sebenarnya mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah ini menjelaskan atau memberikan pembelajaran kepada kita tentang ayat-ayat ya yang ada di dalam Al-Quran, kemudian ayat hadis ya dalam tentu saja di hadis Nabawi ya sallallahu alaihi wasallam gitu ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan juga penjelasannya. Jadi sangat simpel sekali membaca ayat, kemudian membaca hadis, kemudian nanti kita bandingkan kemarin atau kita gunakan metode tafsir Al-Quran dengan tafsir hadis, kemudian juga bisa menggunakan tafsir bil ma'sur atau tafsir bil ilmi atau tafsir bil isyari gitu ya, yang intinya adalah bagaimana memahami ayat Al-Quran dan juga hadis terutama dengan tema-tema tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan belajar bersama ya. Saya mungkin memberikan contoh ini ya. Jadi ke depan kalau ada yang mau presentasi, saya persilahkan ya untuk mungkin ada learning experience ya, ada pengalaman dalam istilahnya itu belajar. Oh, saya waktu kuliah sama Pak Brahman Wisnu di mata kuliah ayat hadis tarbawi saya pernah presentasi nih misalnya tentang pendidikan anak di dalam Al-Quran ya. Nanti tinggal dipilih Al-Quran itu ayat yang mana gitu. Oh, saya dulu pernah belajar waktu dengan Pak Abdurrahman Wisnu itu tentang misalnya ayat-ayat ya, ayat dan hadis tentang pendidikan, tentang media belajar atau tentang teknologi pembelajaran atau mungkin tentang metode belajar atau mungkin tentang tujuan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi ada learning experience ya, ada pengalaman dalam belajar sehingga tidak hanya mendengar saja gitu ya. Nah, saya akan kasih contoh. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang surat Luqman dari ayat yang ke-12 sampai ayat ke-19 ya. Hari ini saya akan berbicara sedikit saja terkait dengan bagaimana pendidikan keluarga dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ya. Jadi ini seperti jurnal ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang istilahnya itu diwajibkan atau diperintahkan, instruksikan oleh dosen yang lain untuk menulis jurnal. Jadi contoh jurnal itu secara untuk PowerPoint-nya seperti ini. Nanti kalau untuk Word-nya tinggal disamakan atau tinggal dibentangkan ya, tinggal disesuaikan dengan tulisan di Word. Baik ya, sebagai contoh adalah sangat simpel kan ya. Jadi pendidikan keluarga dalam Al-Quran ya, surat
At-Tahrim ayat yang ke-6 ya. Oke, bersama saya Abdurrahman Misno. Nah, ini adalah ayatnya, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Tadi sudah saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, At-Tahrim ayat yang ke-6. Ini sebagai muqaddimah awal saja. Kemudian dari Sunnah Nabawi, hadis riwayat Ahmad dan juga Abu Dawud terkait dengan perintah untuk apa? Ya, muru auladakum bis shalah, ya. Dalam riwayat yang lain muru sabiyya bis shalah idza balagha sab'a sinin, ya. Jadi ada beberapa riwayat. Oke. Nah, kita awali dengan muqaddimah ya, atau mungkin pengantar ya, atau background bisa juga ya. Jadi ketika berbicara tentang keluarga, tentu saja kita harus memahami asas dari keluarga ya. Jadi karena kan temanya tadi adalah pendidikan dalam keluarga ya. Jadi pendidikan itu dalam Islam itu ada nanti maknanya adalah tarbiyah atau ta'dib atau taklim gitu ya. Nah, itu beberapa kata yang menunjukkan model atau istilah pendidikan. Nah, kita berbicara tentang pendidikan keluarga, berarti kita harus pahami tentang bagaimana sebenarnya asas dari sebuah keluarga ya. Nah, ketika bicara tentang asas keluarga berarti disebut dengan apa? Prinsip atau dasar ya. Artinya pedoman lah ya. Pedoman dalam keluarga itu adalah tentu saja mardotilah ya. Nah, kemudian juga yang berikutnya itu adalah fungsi keluarga. Kita pahami bahwa fungsi keluarga itu ya sangat banyak sekali ya, untuk anggota keluarga, untuk anak, untuk orang tua, untuk suami, untuk istri gitu ya. Itu sudah kita pahami tentu saja ya. Kemudian juga tadi salah satu dari tujuan dari keluarga itu kan samara ya. Sakinah, mawadah, warahmah. Ini sudah sering sekali kita dengarkan dalam surat Ar-Rum ya. Di surat Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dan seterusnya gitu ya. Sehingga kemudian dari samara ini diharapkan itu akan muncul bahagia ya, fid dunya wal akhirah tentu saja gitu ya. Nah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu tentu saja tidak mudah diwujudkan ya. Dia perlu adanya memahami dari masing-masing anggota keluarga, yaitu hak dan kewajibannya ya. Salah satunya yang dibahas itu adalah tentang terkait dengan kewajiban orang tua. Apa sih sebenarnya kewajiban orang tua? Kalau kewajiban anak kemarin sudah disebutkan ya di surat Al-Isra ayat ke-23 dan 24, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana gitu ya. Dan juga kemarin di surat Luqman juga, di ayat yang lainnya juga ada juga yang menyebutkan kata-kata wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah gitu ya. Nah, kemudian ketika bicara tentang kewajiban orang tua, tentu saja salah satu kewajiban yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah tadi ku anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri dan juga keluarga dari ya nar, api neraka, wa quduhan nas wal hijarah ya, yang bahan bakarnya itu adalah nas manusia dan juga hijarah dan juga bebatuan. Nah, ini saya yakin semuanya kan sudah paham gitu ya, semua sudah paham, sudah sering baca sekali, apalagi ustaz sekali. Jadi ini saya hanya mungkin memberikan contoh cara menjelaskan dan juga mungkin mengkorelasikan ya antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, dengan hadis, dengan akwal, dan juga mungkin nanti kita ditambah secara lisan itu dengan sains ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, peta pembahasan. Jadi pembahasan kali ini saya ingin berbicara tentang ayat Al-Quran. Berarti tadi adalah di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ya. Kemudian juga ketika bicara tentang ayat Al-Quran ya, At-Tahrim ayat 6, berarti kita juga berbicara tentang misalnya ayat yang lainnya gitu ya, ayat Al-Quran yang lainnya yang terkait dengan makna yang ada yang sama dalam ayat tersebut. Nanti kita akan lihat ya. Nah, kemudian setelah ayat yang lain itu ditemukan ya, maka kemudian berikutnya ada tidak di dalam hadis Nabawi, atau mungkin ayat yang lainnya itu mungkin tidak ditemukan secara secara betul-betul korelasinya gitu ya, secara signifikan gitu ya. Maka kemudian kita beralih kepada hadis gitu ya, kepada hadis Nabawi. Bagaimana sebuah hadis yang kemudian dia menjelaskan ya, ataupun mungkin
menjelaskan, bayan, kemudian mentahsis, mengkhususkan, ya, kemudian juga bisa jadi menjadikan sesuatu yang khusus menjadi umum, ataupun juga mungkin memberikan satu hukum tersendiri gitu ya. Oke, nah dari hadis Nabawi itu kemudian kita juga pahami juga dari para mufasir, ya, para ahli tafsir, ya, dari kalangan sahabat, tabiin, tabiut tabiin gitu ya, kemudian juga ulama-ulama a'immatul madzahib gitu ya, dan juga ulama-ulama setelahnya gitu ya, sehingga itu perlu betul-betul kita pahami dengan benar. Oke, selanjutnya, nah jangan lupa juga ya, dalam memahami tadi ayat Al-Quran kan kita harus paham juga bahasa Arabnya kan. Berarti nanti kita harus tahu nih bahasa Arabnya tadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu artinya apa? Nah, termasuk nanti yang terakhir mungkin kita boleh tambahkan dengan tafsir kontemporer ya, terkait dengan tafsir pendidikan agama Islam tentu saja gitu ya. Jadi ini peta pembahasannya, jadi agar lebih mudah nanti untuk dipahami. Oke, berikutnya ini adalah ayatnya. Ketika saya akan berbicara tentang pendidikan keluarga, maka saya akan menjelaskan ya tentang surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ya. Nah, saya udah baca 3 kali nih ya, nggak apa-apa sekali lagi ya, tentang pendidikan keluarga di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan juga keluargamu, naro, ya, dari api neraka, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan juga batu, alaiha malaikatun giladun syidad, ya, penjaganya itu adalah malaikat-malaikat yang syidad, ya, gilad dan juga syidad yang kasar, ya, yang keras gitu, la ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka itu tidak pernah ya bermaksiat, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala ya, tentang apa yang mereka perintahkan, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Artinya malaikat-malaikat penjaga neraka ini tidak pernah membantah, tidak pernah menolak, ya, selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu menyelaksanakan, tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, ya. Nah, ini terkait dengan pendidikan keluarga. Ternyata ada ayat lagi, yaitu dalam surat Toha, ya, dalam surat Toha ayat yang ke berapa? Yang ke 132. Ini sebenarnya langsung kepada penjelasan, ya. Jadi ketika surat At-Tahrim ayat ke-6 ini secara global kan ya. Jadi secara global, wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan juga keluargamu ya dari api neraka gitu ya. Nah, berarti dia perintah tuh ya, perintah untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Nah, dalam surat Toha ayat 132 dia lebih spesifik ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa, ya. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mengerjakan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya, ya. La nas'aluka rizqa, ya, kami Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta rizki kepadamu, bahkan nahnu narzuquk, ya, kamilah yang memberikan rizki kepadamu, ya, wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya ya, ketika ayat yang di atas itu berbicara tentang ku anfusakum wa ahlikum, utamanya wa ahlikum, jadi konteks dari sini pendidikan keluarga, pada sebenarnya pendidikan diri dan keluarga seharusnya. Kenapa? Karena ayat ini ya, At-Tahrim ayat ke-6 itu dia diawali dengan apa? Ku anfusakum, ya, jagalah diri kalian, ya. Dan wawunya waw atof, ya, menunjukkan apa artinya dan gitu ya, kelanjutannya. Nah, tapi bisa juga sebenarnya di sini bisa kita maknai bahwa sebelum kita istilahnya itu menjaga keluarga, ya diri kita dulu gitu ya. Jadi jangan ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab.
afala ta'qilun ya. Engkau memerintahkan manusia, ini adalah kisah dari orang-orang ahlul kitab ya, yang mereka pemuka-pemukanya itu atamuruna nasa bil bir ya. Mereka itu ya memerintahkan kepada manusia untuk apa? Melakukan halal kebaikan albir ya. Tapi kemudian mereka sendiri watan sauna anfusakum, yang mereka sendiri justru malah melupakan diri mereka sendiri ya. Jadi konteksnya berarti kalau di sini sebenarnya justru diri sendiri kita dulu ya. Jadi ku anfusakum ya, jaga diri kita dulu. Ya. Nah, ini kayaknya sih udah biasa ya kalau asatidzah ustadz semuanya ya, tapi nggak apa-apa. Jadi polanya seperti ini gitu ya. Nanti gantian ya. Jadi saya juga ingin mendengarkan dari asatidzah sekalian gitu ya. Jadi ku anfusakum, jagalah dirimu, jangan sampai watan sauna anfusakum, jangan sampai dilupakan ya, jangan sampai dilupakan. Bahkan banyak sekali ayat-ayat nanti yang berbicara tentang yang menjaga diri ya, menjaga diri kita gitu ya. Bahkan kalau kaitannya dengan wala taqtulu anfusakum ya, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 186 dan juga di surat An-Nisa ayat ke-29 sama juga ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum, bukan ya, kalau di surat An-Nisa ada surat itu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antarodin minkum ya, antarodin minkum gitu ya. Nah di situ berarti wahai orang yang beriman ya, la ta'kulu amwalakum, jangan kalian itu mengonsumsi, memakan harta kalian ya. Jadi harta kalian dulu gitu ya, baru di antara kalian, artinya harta orang lain. Jadi kita tidak boleh mengonsumsi harta kita dengan cara yang batil, apalagi ya harta orang lain ya. Jadi konteksnya lebih kepada bagaimana diri sendiri dalam konteks untuk menjaga itu lebih diutamakan. Ya ini sebenarnya juga menarik sekali karena secara rasional juga jelas gitu ya. Nggak mungkin kita justru malah memerintahkan kepada manusia ke orang lain, ternyata mungkin kalau orang bilang itu seperti seperti lilin gitu ya, jangan seperti lilin gitu. Jadi diri sendiri terbakar walaupun dia menerangi sekitarnya ya. Walaupun dalam konteks ini sebenarnya juga nanti dalam konteks tazkiyatun nufus misalnya, kita juga perlu pahami ya, ada perkataan menarik sekali dari salah satu tokoh Islam itu mengatakan bahwasanya tetaplah kalian itu mengajak orang itu untuk berbuat baik ya, walaupun diri kalian itu belum baik gitu ya. Kenapa? Karena yaitu salah satu dari kebaikan kita gitu ya, salah satu dari kebaikan kita. Itu satu sisi, dan juga sisi yang lainnya. Sisi pertama adalah kita harus mulai dari kita dulu ya, baru nanti orang lain. Tetapi juga jangan sampai kemudian sibuk dengan diri sendiri terus tidak pernah baik, sementara tidak pernah juga peduli dengan orang lain. Jadi harus ya adil gitu ya, wa usai ala mahalih ya. Oke, jadi taib ya. Jadi ku anfusakum, jagalah dirimu atau diri kalian gitu ya, wa ahlikum, dan juga keluargamu nar. Nah, berarti konteks ayat ini adalah berbicara tentang menjaga diri kita dan juga keluarga. Nah, ketika berbicara tentang menjaga keluarga ya, tadi di surat Toha lebih spesifik lagi, yaitu wa'mur ahlaka bis-shalah ya wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mengerjakan sholat. Kenapa? Jelas ya, karena salah satu cara atau salah satu dari amalan ya menjaga dari neraka itu adalah apa? Dengan sholat. Salah satunya adalah ketika sholat itu adalah dengan wudhu, dan salah satu dari hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya anggota badan yang terkena air wudhu gitu ya, itu tidak akan terkena atau tidak akan terjilat ya oleh api neraka gitu ya. Kaki ataupun juga muka gitu yang mereka selalu atau terkena air wudhu gitu ya, terkena wudhu, maka terhindar dari jilatan api neraka. Itu juga akan nyambung juga. Oke, jadi korelasi antara ayat yang At-Tahrim ayat ke-6 itu dia sifatnya global, menjaga keluarga, menjaga diri kita dan keluarga kita gitu ya. Tapi kemudian di
Toha ayat 132 itu sudah spesifik gitu ya, spesifik dalam artian itu yaudah perintahkan anak kalian itu sholat gitu ya. Kalau untuk diri sendiri ya banyak sekali ya, warka'u ma'ar-raki'in ya, kemudian juga wa'aqimus sholat gitu ya, dan lain sebagainya, banyak sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta ya, nanti di hadis ya lebih banyak lagi gitu ya. Jadi ini korelasinya untuk menjelaskan dari satu ayat ke ayat yang lainnya. Nah, tadi kita sebutkan tentang makna ayat. Jadi ini dari si bahasa dulu supaya agak lebih mudah sebenarnya ya. Jadi di situ Anda menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahli. Nama huwal ahli, kita lihat di sini ahli itu adalah keluarga atau ahlun. Nah, kata-kata ahlun dalam Al-Quran itu terdapat lebih dari 36 tempat yang menunjukkan kata ahlun. Nah, padahal dalam Al-Quran sendiri ya, kata ahlun itu yang maknanya keluarga itu juga ada usroh. Kita mengenal ada istilah usroh, keluarga ya. Kemudian juga ailah ya, atau awail jamaknya ya, atau usarun itu dalam jamak dari al-usrah. Demikian juga alu ya, alu Musa ya, alu Fir'aun, wa alihi wa ashabi wa alu ya. Jadi dia makna itu adalah keluarga, yang kata-kata alun itu mengandung makna keluarga itu 11 kali. Nah, ketika bicara tentang keluarga, konteks sosiologisnya menarik juga gitu ya. Apakah dia adalah nuclear family ya, keluarga inti, yaitu dua orang, ibu bapak ya, orang tua dan juga anak, atau mungkin juga extended family ya, misalnya ada kakek, ada nenek gitu ya, mungkin bahkan ada mungkin keponakan di situ, atau mungkin ada paman gitu ya. Nah, ini maknanya tentu saja luas sekali. Apakah kita itu memiliki kewajiban itu hanya orang tua ya, di situ anak gitu ya. Ingat ayatnya tadi, kalau kita lihat apa kata-katanya, ku ya. Nah, ini kan menunjukkan artinya itu dia apa, banyak gitu ya, banyak kan ya. Jadi apalagi menggunakan kata wa anfusakum ya, berarti kum, antum itu adalah kalian gitu ya, anda semuanya, wa ahlikum, jadi bukan ki gitu ya, bukan ki gitu ya, bukan juga anfusakum ya, anfusak dan wa ahlika ya, bukan, tapi kum di situ, berarti menunjukkan memang mukhatabnya atau orang yang diajak bicara itu memang banyak, karena jelas tadi kan kembalinya kembalinya kepada ya ayyuhalladzina amanu atau alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman itu berarti banyak. Nah, wa ahlikum berarti dia adalah keluarga. Nah, balik ke tadi, berarti keluarga di situ adalah keluarga dalam konteks keluarganya orang-orang yang beriman, sehingga secara bahasa bisa jadi ya bahwa wa ahlikum naro itu bisa bermakna nuclear family ataupun juga extended family. Tapi yang lebih tepat kalau menurut saya subjektif ya, itu adalah memang ya keluarga yang menjadi tanggung jawab kita gitu ya, keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, siapa tanggung jawab kita atau siapa yang memiliki tanggung jawab? Nanti jelas sekali di ayat berikutnya ya. Dikatakan bahwasannya kita loncat ke sini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal amiru ra'in wa rajulu